Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam renungan pagi ini. Tema yang akan kita gumulkan bersama adalah belas kasih di tengah penderitaan. Pernahkah Anda membayangkan diri Anda berada di sebuah perahu kecil, terombang-ambing di tengah lautan badai? Ombak-ombak besar menghantam tanpa ampun, angin kencang menderu-deru seolah ingin menenggelamkan. Situasinya begitu menakutkan, membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Namun, di tengah semua kekacauan itu, ada satu tangan yang kuat dan kokoh, yang dengan tenang memegang kemudi perahu, memastikan kita tidak akan karam. Itulah gambaran penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk selalu melihat tangan-Mu yang berkuasa di tengah setiap kesulitan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita pagi ini diambil dari Yesaya 43 ayat 2, yang berbunyi, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan melewati air bah, sungai deras, atau bahkan api yang berkobar. Tapi Dia berjanji akan menyertai kita. Belas kasih Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari badai seketika itu juga, tetapi belas kasih-Nya memastikan kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Terkadang, penyertaan-Nya terasa tersembunyi, seolah Dia diam 1000 bahasa. Namun percayalah, penyertaan itu nyata dan bekerja dengan caranya yang ajaib. Lihatlah kisah Ayub dalam Alkitab. Ia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Namun, dalam sekejap, ia kehilangan segalanya, hartanya, anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Penderitaannya begitu berat, sampai-sampai teman-temannya pun menuduhnya telah berbuat dosa. Ayub tidak mengerti mengapa semua itu terjadi padanya. Ia berseru kepada Tuhan, ia bergumul dalam kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Namun, di tengah proses yang menyakitkan itu, Ayub tidak pernah meninggalkan imannya. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Di ujung penderitaannya, Ayub bukan hanya dipulihkan secara materi 2 kali lipat, tetapi yang lebih penting, ia mengenal Tuhan secara lebih pribadi dan mendalam. Sebelumnya ia hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi setelah melewati badai itu, matanya sendiri memandang Tuhan. Kisah Ayub mengajarkan kita sebuah kebenaran penting. Seringkali, jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan atau pada waktu yang kita inginkan. Tuhan lebih tertarik pada pembentukan karakter kita daripada sekadar memberikan kenyamanan sesaat. Tantangannya adalah, bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah proses yang menyakitkan, saat kita tidak melihat jalan keluar dan tidak memahami rencananya? Bisakah kita tetap berdoa dengan tekun meskipun jawaban sepertinya belum terlihat? Aplikasi praktisnya sederhana namun sulit, tetaplah berpegang pada janji-Nya. Teruslah datang kepadanya dalam doa, sekalipun yang bisa kita ucapkan hanyalah keluh kesah dan air mata. Karena di sanalah, di dalam kelemahan kita, kuasa dan belas kasih-Nya menjadi nyata. Jadi, saudara-saudari, kesimpulan dari renungan kita hari ini adalah belas kasih Tuhan itu nyata, bukan dalam ketiadaan masalah, tetapi dalam penyertaan-Nya yang setia di setiap langkah kita. Mungkin saat ini Anda sedang berada di tengah badai kehidupan Anda sendiri. Mungkin Anda merasa lelah, putus asa, dan sendirian. Ingatlah kata-kata motivasi ini, badai boleh besar, tetapi belas kasih Tuhan jauh lebih besar. Tangan-Nya yang kuat sedang memegang kemudi perahu hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu tenggelam. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi ini. Kami percaya, Engkau ada bersama kami di setiap badai kehidupan. Ajar kami untuk tidak goyah, tetapi untuk terus memandang kepadamu, Sang Nahkoda Agung dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.